Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, siapapun yang melihat video ini, saya doakan semoga selalu dalam keadaan terbaik dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga hari ini semoga lebih baik dari hari yang kemarin. Oke, pada hari ini sahabatku semuanya, kita akan berbagi bagaimana seorang guru YouTuber itu juga bisa berprofesi lain, yaitu sebagai seorang penulis yang sukses ya. Bukan sebagai penulis biasa tapi juga sebagai penulis yang sukses, produktif, kreatif dan inovatif. Nah, bagaimana ya seorang guru YouTuber yang mana disibukkan dengan agenda-agenda harian, agenda-agenda dari pagi sampai dia sore hingga dia pulang. Bahkan mungkin di rumah mungkin masih ada lagi agenda-agenda lain bersama keluarga dan mungkin ada yang membuka les atau mungkin membuka tambahan di luar. Maka dia harus bisa mengoptimalkan waktu yang ada. Nah, bagaimana ya seorang guru, ya guru YouTuber dan juga bisa menjadi seorang penulis yang produktif, inovatif dan kreatif. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang belum like silahkan juga like, dan juga bagi yang belum komen silahkan di komen bagaimana tentang video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk hari ke depan dan juga untuk video-video yang lebih baik di hari berikutnya. Nah, sekarang kita akan melihat seorang guru YouTuber itu harus bisa banyak triks, banyak cara ya, banyak strategi, banyak metode yang dia gunakan untuk bisa menginspirasi banyak orang. Nah, sekarang ini kita akan berbagi trik bagaimana seorang guru YouTuber itu bisa memanfaatkan waktu yang ada itu menjadi seorang penulis buku yang sukses. Ya, alhamdulillah ya, dua hari yang lalu ya, dan juga kemarin. Oke, saya mulai dengan 2 hari yang lalu. Kami pergi ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Nah, hari itu ya alhamdulillah kami bertiga mewakili dari guru-guru di MTSN 2 Pasaman untuk menyerahkan sumbangan buku yang ini tujuannya satu aja, yaitu kami berniat untuk memotivasi teman-teman sekalian untuk bisa juga ya meneladani, ya, meniru, mencontoh dan juga ambil yang baik ya dan buang yang tidak baik. Apa yang baik? Yang tadi ketika guru-guru bisa memanfaatkan waktu luangnya untuk bisa menulis buku-buku, dan itu nggak cuma satu dua ya, alhamdulillah saya sudah berhasil menulis sebanyak 12 buku, dan buku yang ke-13 sekarang sedang rilis dan sedang diedit. Jadi alhamdulillah sekarang totalnya sudah 13 buku. Oke ya, untuk hari ini kita akan bagaimana mengetahui cara guru itu bisa produktif, kreatif, dan inovatif dalam melahirkan sebuah karya-karya tulis, yaitu berupa buku. Bagi teman-teman sekalian, nah yang pertama, seorang guru ini harus bisa membentuk relasi jaringan yang bisa membuat dia itu memanfaatkan, mengoptimalkan, memperdayakan bakat dan potensi yang dia miliki. Keinginan yang kuat itu harus diiringi dengan satu, yaitu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Motivasi itu bukan hanya di dalam diri kita, tapi juga ada di sekitar kita, guru-guru kita. Nah, alhamdulillah di sekolah saya sendiri itu sudah ada beberapa orang guru ya yang sudah bisa menuliskan buku, dan itu mereka melakukan pelatihan-pelatihan, itu ada yang berbayar, ada yang gratis ya, dan juga saling sharing, saling berbagi ya, saling berbagi terhadap sesuatu yang bisa diberikan dalam dunia menulis atau dunia literasi. Nah, jadi di sebuah madrasah sekolah itu ada namanya GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Nah, GLS ini harus dihidupkan. Mengapa? Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Nah, seorang guru yang baik adalah guru yang bisa peduli, perhatian, intens untuk bisa terlibat dalam hal literasi ini. Namanya literasi sekarang sudah ada GLN pula, Gerakan Literasi Nasional. Artinya literasi sudah menjamah ke seluruh pelosok-pelosok negeri, seluruh bidang atau aspek yang ada di kehidupan kita ini. Nah, apalagi seorang guru yang memiliki waktu yang cukup ya untuk bisa menulis, ya mengapa tidak? Ya terbukti sudah banyak guru-guru yang sudah terlatih dalam pelatihan yang itu sifatnya dinas maupun yang non dinas, ya, resmi maupun yang non formal atau yang formal. Jadi banyak sekali guru-guru yang bisa menggunakan waktu itu untuk bisa melatih dirinya sebagai seorang penulis buku. Nah, cara yang kedua ya, yang kedua adalah seorang guru tersebut harus bisa melatih ya, membuat tulisan kemudian dia mengirimkan ke media-media yang ada di daerahnya. Nah, untuk di daerah saya sendiri itu ada namanya koran-koran daerah maupun tabloid yang mingguan atau mungkin dua mingguan atau mungkin koran-koran daerah ya, maupun online ya, situs berita online. Jadi silakan teman-teman untuk melatih, mengasah terus ya bagaimana membuat suatu tulisan, apakah itu berita, apakah opini, apakah itu karya sastra, cerpen, puisi maupun yang lain sebagainya, pantun puisi dan sebagainya, itu bisa teman-teman buat dan kirimkan. Wah, setelah terbit satu buku saja, satu naskah saja, satu karya saja, misalkan kemarin ya berita saya itu, saya ya dipublikasi oleh Humas Kemenak, itu terbit di koran, di media online
yaitu sumber-kemenak.co ya .co.id. Jadi di Kemenak Sumber itu pun punya website sendiri yang itu bisa meliput berita dan juga memposting berita yang sifatnya membangun, yang sifatnya itu konstruktif untuk terhadap pegawai-pegawainya maupun orang-orang publik maupun masyarakat di sekitarnya, maupun sebagai orang-orang yang netizen sekarang ini ya, yang serba milenial. Jadi itulah motivasi seorang guru. Yang pertama, dia bisa terus menjalin relasi yang baik dengan guru-guru yang lain untuk bisa mengajak aktif dalam literasi. Yang kedua juga bisa untuk melatih ya seberapa bagus, seberapa baik tulisannya untuk bisa diterbitkan di media cetak maupun media online. Ya sudah dua ya. Yang ketiga, guru tersebut harus bisa terus mengoptimalkan variasi tulisan, variasi bacaan-bacaannya, variasi berupa teks tulisan yang sifatnya itu bisa lebih bervariasi. Misalkan hari ini kita baru bisa menulis sebuah opini. Nah, untuk hari berikutnya kita harus bisa untuk belajar bagaimana bisa membuat puisi, bisa membuat berita ya, harus bisa membuat yang lainnya. Artinya berbagai jenis tulisan harus bisa kita coba pelajari. Ya, ada seseorang penulis yang mungkin hanya fokus pada satu bidang saja, misalkan dia fokusnya bidang puisi. Silakan teman-teman, jika memang puisi menjadi bidangnya teman-teman bisa membuat puisi sebagai teks harian teman-teman yang bisa teman-teman publikasikan di koran-koran ataupun di media online. Yang kedua, apabila juga teman-teman juga bisa menulis puisi dan juga bisa menulis berita, silakan. Misalkan kembangkan dua bakat teman-teman itu agar bisa lebih baik lagi. Apalagi ada seorang penulis yang ketiga, dia serba bisa. Menulis puisi bisa, cerpen bisa, opini bisa, berita bisa, ya, cerita bersambung bisa, cerita anak bisa, maupun naskah drama bisa. Jadi banyak sekali teman-teman yang memiliki potensi yang luar biasa, dan itu silakan dikembangkan dan juga semakin ditingkatkan lagi, dan itu merupakan salah satu trik usaha yang baik untuk menjadi seorang yang menginspirasi, seorang yang bisa menggerakkan tulisannya, menggerakkan pembacanya untuk menjadi amal ibadah ya, amar ma'ruf nahi mungkar ya, mengajak yang ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran atau kejahatan. Nah, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu tulisan bisa menembus jutaan ya, bahkan lebih kepala manusia. Apa artinya? Kalau hanya satu peluru saja itu hanya bisa menembak satu orang. Tapi kalau satu tulisan itu akan dibaca oleh banyak orang, puluhan, ribuan ya sampai jutaan orang, dan itu orang-orang akan tergerak hatinya untuk bisa bergerak ya. Satu tulisan kita saja yang bisa membuat orang lain terinspirasi, tergerak hatinya untuk berbuat kebaikan, itu adalah pahala. Nah, makanya guru, YouTuber, guru ya, itu juga bisa meraup banyak pahala ya, sebanyak-banyaknya untuk bisa mendapatkan pahala melalui tulisan. Itulah yang dikenal dengan dakwah bil qalam. Apa artinya? Mengajak, menyeru ya, merangkul ya orang-orang yang ada di sekitar kita melalui tulisan-tulisan kita ya, melalui apa yang kita tulis, melalui apa yang kita publikasikan di media cetak maupun media online. Oke teman-teman sekalian, apalagi seorang guru ya maupun yang profesi selain guru, mari sempatkan untuk membaca dan juga sempatkan untuk menulis, karena menulis dan membaca ini ya tidak terbatas pada profesi. Semua profesi bisa, yakinlah. Jika tidak bisa, silakan ketik komentar bagaimana caranya agar lintas profesi itu bisa menulis. Oke ya. Banyak sekali manfaat dari guru YouTuber dan juga guru writer, as YouTuber, as writer, as motivator, dan lain sebagainya. Jadi inspirator juga. Nah, jadi teman-teman sekalian, banyak sekali manfaatnya nah, ya. Jadi ada waktu luang silakan digunakan, ada waktu luang silakan menulis, ada waktu luang silakan membaca, ada waktu luang silakan diskusi, ya. Pokoknya gunakan hari teman-teman untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai ada sedetik pun waktu yang sia-sia. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Ya, asiknya menjadi guru YouTuber dan juga bisa menjadi seorang writer. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan Indonesia.